Ya, pemirsa masih di ID Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada NFCX pemirsa direkomendasikan buy, kemudian juga ada Indi dan selanjutnya ada BBHI dan terakhir dari retail tampaknya juga ikut direkomendasikan ada MPPA. Ya, untuk 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah untuk NFCX dari support dan resistennya. Supportnya untuk NFCX di 11.500, resistennya di 12.750, kemudian ada Indi 3.150 hingga 3.400, BBHI 2.370 hingga 2.660, kemudian terakhir ada MPPA dari retail, supportnya di 160 dan resistennya ada di 176. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Untuk NFCX terlebih dahulu, Ibu Sheryl, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Bu. Baik, jadi NFCX ini menarik ya. Dia secara tren itu masih uptrend, lalu sempat koreksi. Nah, di penutupan hari ini dia membentuk pola bullish engulfing ya. Jadi ada potensi menguat lagi di hari Senin. Lalu juga volumenya menguat signifikan. Jadi rekomendasinya buy untuk NFCX. Penutupan hari ini menguat di 6,28% di 12.275. Paling tidak target price terdekatnya untuk perdagangan Senin, Ibu Sheryl. Ya, target price-nya di 12.750 ya. 12.750. Iya. Sepekan ke depan ini, Bu? Iya. Baik, penutupan hari ini di 12.275. Emiten ini terdampak dari kenaikan suku bunga tidak, Ibu Sheryl? Kalau ini kan lebih ke sentimen kendaraan listrik ya, dia salah satu produsennya. Jadi selama sentimen kendaraan listriknya ini masih hangat, jadi dia masih bisa lanjut naik. Oke, NFCX penutupan hari ini 12.275, ada potensi ke 12.750 dalam jangka pendek. Dari pertambangan batubara masih direkomendasikan ada Indi pemirsa. Tadi direkomendasikan buy 3.150 hingga 3.400. Dari beberapa emiten pertambangan batubara, Ibu Sheryl, kita tahu cukup banyak dan bervariasi. Kenapa Indi lebih direkomendasikan untuk perdagangan di minggu depan, Ibu Sheryl? Ya, jadi kalau secara fundamental ada berita bagus si Indi ini, jadi baru kerjasama dengan Foxconn untuk buat produksi mobil listrik ya. Lalu kalau secara teknikal kita lihat ini dia masih membentuk bullish parallel channel yang masih berkelanjutan gitu. Terus juga volumenya ini hari ini naik signifikan. Lower indikatornya, indikator momentum ini juga mengisyaratkan penguatan di pekan depan. Jadi kita rekomendasikan buy Indi. Sempat tertekan cukup lama tadi, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga memasuki perdagangan di sesi kedua. Namun berbalik arah, menguat kembali ke zona hijau, Ibu Sheryl. Dari sisi teknikal, apa yang bisa kita cermati dengan pembalikan arah untuk Indi di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, yang bisa kita cermati, kita bisa memanfaatkan tren bullish yang masih berlanjut ya. Ini juga kalau secara teknikal dia itu berhasil tutup breakout di atas mid bullish parallel channel-nya gitu. Jadi masih bisa lanjut naik lagi. Dari Indi kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, BBHI hari ini juga menguat di 3,80% di 2.460 di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. Analisisnya untuk BBHI, Ibu Sheryl? Oke, nah BBHI ini memang kalau secara tren dia tuh strong downtrend ya. Nah tapi kita lihat
di candle beberapa hari ini nih tanda-tanda reversal. Jadi kemarin ada tanda candle doji juga, terus hari ini jadi trigger bullish ya. Volumenya juga menguat signifikan. Jadi BBHI rekomendasinya buy. 2370, sementara resisten ada di 2660. Di penutupan hari ini masih di 2460. Ketika sesi pertama dibuka, Ibu Sheryl masuk di posisi current price atau posisi penutupan hari ini masih direkomendasikan tidak? Kita sih rekomendasikannya bisa beli di area-area 2450, jadi nawar sedikit ya. Oke, tunggu koreksi sehat terlebih dahulu maksudnya? Ya, Baik. nawar. Terakhir MPPA, Ibu Sheryl. Ya, MPPA ya. Silakan Bu. Nah, MPPA kan juga lagi downtrend gitu ya. Lalu ini ada tanda-tanda candle doji 2 kali ya dari kemarin dan hari ini. Ada tanda-tanda reversal trend, volumenya juga menguat, lower indikatornya, indikator momentum itu juga mendukung. Jadi kami rekomendasikan buy, targetnya di 176 MPPA. Di perdagangan April yang lalu, Ibu Sheryl, MPPA masih bergerak di level 400-an begitu. Ini koreksinya sudah cukup dalam dan hari ini sudah di bawah 200-an, tepatnya di 161 posisi penutupan. Dari sisi tren, bagaimana posisi untuk MPPA secara teknikal? Iya, memang kalau secara tren dia memang masih strong bearish ya. Tapi kan andaikan dia itu bearish, tapi kan nggak terus-menerus dia tuh turun ya. Pasti ada koreksinya gitu, ada naik-naiknya, ada pantulan ke atas. Nah, ini kita jadi bisa sebagai trader kita bisa manfaatkan beli di area-area supportnya kayak gitu. Targetnya di puncak terendahnya ya. Jadi kita bisa keluar sebelum dia melanjutkan tren penurunan. Baik, empat saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, pertanyaan sudah cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja kita akan coba bahas. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Pegas, Ibu, sudah ambil posisi di 1820. Analisis Anda, hari ini Pegas mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 3%, padahal dari sisi kinerja yang baru saja rilis ini cukup bagus di semester pertama 2022. Oke, kalau kita lihat memang seminggu ini Pegas nih berkonsolidasi ya, sideways. Nah, hari ini kan closingnya di 1780. Sebenarnya di 1780 ini ada support gitu. Ada support. Nah, kalau Bapaknya sudah punya posisi di 1820, kemungkinan bisa cermati pembukaan hari Senin. Apakah breakdown dari support di 1780 ini gitu ya. Lalu kita lihat apakah makin menjauhi misalnya ke 1760 ya. Mungkin kalau kayak gitu sebaiknya di cut loss ya. Nah, tapi kalau misalnya openingnya di 1780 lalu menguat ya, saran saya masih bisa di hold aja Pegasnya. Tapi targetnya memang nggak bisa terlalu jauh ya. Karena Pegas nih kalau di jangka pendek masih ada potensi trendline turun gitu. Jadi bisa targetnya jual di 1850. Baik, Seperti itu. ambil posisi 1820, hari ini melemah di 1780, lebih direkomendasikan di hold saja dan melihat beberapa level support ketika pembukaan sesi pertama di perdagangan hari Senin. Kemudian Friend, sudah ambil posisi juga Ibu Sheryl di 93. Hari ini Friend sudah berada di 84, menguat di 1,20%, tapi masih cukup jauh dari level entry di 93. Paling tidak untuk minimalkan kerugian yang terjadi, Ibu Liza, ataukah mungkin Friend masih berpeluang cukup besar untuk balik ke level 93? Ya, oke. Ya, Friend ini juga termasuk sektor yang dirugikan ya dari kenaikan suku bunga. Dia kan masuknya ke infrastruktur ya. Nah, kalau kita lihat ini Friend memang ada usaha untuk menguat. Tapi penguatannya di shadow level tertinggi hari ini tuh di 86 itu tertahan sama MA 200 gitu. Nah, jadi kalau sudah punya di 93 itu memang agak jauh ya. Ya. Nah, saran saya sih Senin itu kita tunggu gitu ya antara si friend-nya bisa breakout MA 200 dan
menjemput ke 93, atau mungkin kita kalau si friend-nya itu turun ke 80, kita bisa averaging down seperti itu. Di level berapa direkomendasikan Ibu Sheryl? Di 80 di supportnya. Oke, baik. Untuk friend sudah ambil posisi di 93, penutupan hari ini 84. Minta diperhatikan posisi pembukaan Senin di sesi pertama dengan level support yang bisa diperhatikan untuk sebelum cut loss di 80 pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Endang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ibu Sheryl, Ibu Endang menanyakan saham SMDM, Ibu. Support dan resisten untuk seminggu ke depan untuk SMDM. Oke, SMDR supportnya ada di 2400. SMDM, Ibu? Oh, SMDM. Ya, Surya Mas Duta Makmur TBK penutupan hari ini di 402. Hari ini melemah cukup dalam, auto reject bawah di 6,94%. Oke, nah SMDM ini jadi kelihatannya memang uptrend. Nah, tapi penutupan hari ini tanda-tanda reversal candle ya. Jadi candlenya berbalik arah lebih dari setengah. Jadi tanda-tanda pelemahan untuk ke depannya. Nah, resistennya ada di 444. Supportnya ada di 368. Cukup fluktuatifnya tinggi nih SMDM. Ya, dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan pelemahan hari ini, dari sisi tren seperti apa Ibu Sheryl? Ya, kalau tren sih masih uptrend ya. Tapi kayak seperti sebelumnya, meskipun downtrend atau uptrend kan nggak terus-terusan dia tuh turun atau naik. Jadi kalau sekarang, ya sekarang dia masih uptrend, tapi ini koreksi yang terjadi ya masih wajar. Cuman kalau kita mau beli lagi, ya baiknya tunggu sampai ke supportnya. Itu supportnya tadi di 368. Baik. Untuk Ibu Endang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Shirley dari Munduk. Menanyakan saham HDIT, Bu. Masuk di 112, Ibu Sheryl. Oke, Hansel Daves Indonesia ya, HDIT. Nah, ini HDIT juga menarik ya. Ini jadi ada pelemahan seminggu lalu, tapi ini ada tanda-tanda candle reversal. Terus ada candle trigger bullish ya, menguat, volumenya juga kuat sekali hari ini. Secara stokastik ini juga golden cross. Ini kalau mau buy Senin masih oke juga ya, bisa buy-nya tapi agak nawar ya, kemungkinan di 112 gitu ya. Targetnya bisa di 136. Ya. Penutupan hari ini di 117, sudah ambil posisi di 112, sudah profit. Level profit taking yang direkomendasikan, Ibu Sheryl, singkat saja Ibu. Di 136. Oke, masih cukup jauh dengan penguatan hari ini di 7,34%. Di 117 ambil posisi di 112, ada Shirley dari Munduk. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Jack yang ada di Ciledug ini. Menanyakan saham ITMG, Ibu Sheryl, sudah ambil posisi di 43.775. Analisis Anda untuk ITMG di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 43.250. Oke. Nah, ITMG memang sideways ya, konsolidasi. Pak Jack juga sudah floating profit sebenarnya ya, 43.000 kan tadi belinya. Nah, saran aku sih masih boleh di hold aja, karena prospek sektor energi juga masih cerah ya. Harga komoditas energi juga masih relatif tinggi dan berpotensi melanjutkan penguatan sampai akhir tahun ini. Mengingat krisis energi di Eropa di tengah yang terjadi musim dingin ya, dan ketegangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina itu yang masih berlanjut. Jadi bisa memberikan peningkatan laba bagi ITMG karena kan harga komoditasnya itu masih relatif tinggi. Apalagi di akhir tahun juga biasanya komoditas energi ini bisa bagi dividen lagi di November Desember. Jadi masih oke. Kemudian Ibu Rini dari Jakarta, Ibu Sheryl, mohon analisa saham MPMX punya posisi di 1030, penutupan hari ini 1075, menguat di 3,37%. Sudah profit sebenarnya. Oke, MPMX ini bagus ya.
Jadi dia hari ini closingnya tuh di atas MA 200, terus volumenya juga kuat nih, di atas rata-rata, MACD-nya juga golden cross. Nah, jadi kalau kami masih lihat ini optimis ya, MPMX targetnya kemungkinan bisa sampai ke 1100. Di hold saja bagi Ibu Rini yang sudah ambil posisi di 1030? Iya. Oke. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Baus dari Korea. Ini menyaksikan live streaming kita, Bu Sheryl. IPTV, Bu, nyangkut cukup jauh. Apakah masih layak dibeli lagi tidak untuk IPTV? IPTV ya, kita belum melihat ini menarik sih ya. Ini masih strong bearish juga, terus juga sideways, jadi kurang menarik. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, IPTV ini masih strong bearish ya, lalu juga sideways banget, jadi masih belum kita rekomendasikan beli. Oke, belum direkomendasikan untuk masuk kembali. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Target price untuk BBCA sudah ambil posisi di 7650, paling tidak sampai dengan akhir tahun, Ibu Sheryl. Ya, BBCA sih masih oke aja ya untuk di hold sampai untuk invest jangka panjang juga masih Ya. oke. Targetnya sih BCA itu masih ya di level tertingginya masih oke di 8875. Ya. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, selamat sekali lagi sudah ambil posisi BBCA di 7650. Penutupan hari ini 8375, lebih direkomendasikan hold dengan target ke 8875 hingga akhir tahun. Ibu Sheryl, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Ibu Sheryl, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak David. Baik, ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.